Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 78. Di awal video ini, sesaat kemudian sebuah ledakan pun terjadi dari sisi hutan di mana Jeokha berada. Sehingga meski Limahwa tak tahu situasi apa yang sebenarnya terjadi, ia tersenyum bergumam. Kelihatannya sebelah sana sudah selesai ya. Sebelum Wong Jaegui merebut semua kesenangan yang ada, haruskah aku pergi melihat wajah Sion Jeokha ini? Di saat yang sama, perhatian Demonic Shoulder di kelompok Wong Jaegui yang dihabisi oleh Jeokha pun mulai berubah menjadi monster satu persatu dengan raungan kerasnya. Mereka bilang Demonic Shoulder akan berubah menjadi monster ketika mereka mati. Dan ternyata itu benar adanya. Bahkan pemimpin kultus sekalipun tak memberitahukan fakta ini kepada kami, para Hunter Head Demoniki. Mungkinkah wujud itu adalah rahasia dari kekuatan dan standar milik Hunter Head Demoniki? Saat Wong Jaegui berpikir seperti itu, Jeokha pun meliriknya sembari menuturkan, mau itu dulu atau sekarang, kau, paman, selalu saja membuatku merasa marah. Dulu aku membiarkannya begitu saja, tapi sekarang tidak akan. Akan kutunjukkan padamu apa yang akan terjadi kalau kau sudah membuatku marah. Tepat setelah mengatakan itu, Jeokha pun menggunakan teknik Heavenly Equation Sword bentuk kedua, Unbound Earth, yang mampu memotong-motong tubuh monster perhatian Demon Shoulder layaknya tahu. Sehingga pendekar Chosansu dan juga Yugensik yang melihatnya pun dari dekat terbelalak berpikir, tak bisa dipercaya, dia mampu menangani banyak monster sekaligus dalam sekejap. Aku tahu dia itu sangat kuat, tapi kekuatan ini jauh lebih besar dari yang pernah kulihat sejauh ini. Apa bocah ini belum pernah bertarung dengan kekuatan penuhnya sampai sekarang? Saat mereka berdua berpikir seperti itu, Jeokha yang bersikap jika apa yang dilakukannya itu bukanlah apa-apa pun meliriknya berkata, akhirnya tenang juga. Ya, kalian berdua, kenapa kalian dari tadi malah cuma bengong saja di sana? Kalian berdua harus cepat pergi dan bergabung ke kelompok yang lain. Mendengar perkataannya, pendekar Chosansu dan Yugensik pun terperanjat membalas. Kalau begitu, kami akan pergi lebih dulu dan menyelesaikan misinya, seperti yang Anda minta. Namun, baru saja mereka berdua akan melangkah pergi, Wong Jaegui yang tak bisa membiarkannya pun menyerang mereka sembari menuturkan, siapa bilang aku akan membiarkan kalian pergi? Sepertinya sejak 3 tahun lalu, kau selalu saja meremehkanku. Tapi hari ini, akan kutunjukkan dengan benar padamu betapa mengerikannya Hunter Head Demoniki dari kultus Yomyung itu. Tak ada siapapun dari kalian yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tentu saja, apa yang dikatakannya untuk mengejutkan pendekar Chosansu dan Yugensik. Akan tetapi, sepersekian detik sebelum serangan Wong Jaegui bisa mengenai mereka, Jeokha tiba-tiba muncul memotong serangannya sembari berkata, kata siapa mereka tidak boleh pergi? Aku bilang mereka boleh pergi loh. Hei paman, aku sekarang sedang agak sibuk, oke? Jadi antara kau pergi sekarang atau mati saja sekalian. Pilihlah salah satu. Melihat sikapnya yang seperti itu, meski Wong Jaegui begitu terkejut dengan kecepatan Jeokha yang mampu memblokir serangannya dari jarak sejauh itu, rasa kagetnya itu segera berganti menjadi kesal sampai ia menuturkan, kau bisa saja angkuh seperti biasa. Dulu aku tak punya waktu meladenimu lebih lama, tapi sekarang ini berbeda. Akan kupastikan kau menyadari kengerian dari seorang Hunter Head Demoniki. Kita beralih kembali pada kelompok Cheonnamgung, di mana Cheonnamgung nampak begitu terpojok oleh Gok Ilgi. Sampai-sampai ia merasa kalau situasinya begitu terus, ia hanya akan kehabisan tenaga. Terlebih, Gok Ilgi terus saja meremehkannya. Sepertinya kau belum memahami situasimu saat ini. Kalau aku membunuh mereka seperti ini, meskipun aku berhasil membalaskan dendamku, rasanya tak akan bisa memuaskan. Kemana perginya kemampuanmu yang sudah merenggut lenganku itu,
Kau pikir sampai kapan kau bisa terus melakukan hal seperti itu? Cheonamgung yang tidak termakan provokasinya pun bergumam. Mereka bertingkah sombong hanya karena jumlah mereka bertambah. Kalau mereka tak berubah menjadi monster, aku pastilah sudah menebas kepala mereka sejak tadi. Tepat setelah Cheonamgung bergumam seperti itu, Nona Yeon pun mendekat sembari menuturkan, "Opa, jika ini terus berlanjut, ini akan berbahaya. Ada lebih banyak musuh daripada yang kita antisipasi. Kebanyakan musuh di sini di level dan head demonic shoulder. Jadi ada batasan untuk seberapa lama kita bisa menahannya. Situasi yang dialami Jioka juga kemungkinan mirip dengan kita. Dan kita sudah cukup jauh dari titik pertemuannya. Jadi meskipun Bandit Union berhasil menyadari situasinya dan datang untuk membantu, mereka pasti akan terlambat. Ini salahku. Aku tak pernah menyangka kalau persembunyian Sungai Yangtze dan cabang Papillon akan bersatu. Aku sudah membahayakan semua orang." Mendengar hal itu, Cheonamgung yang tak bisa menyalahkannya pun berkata, "Yeon, meskipun kau disebut sebagai lovely mind reader, mana mungkin kau bisa memprediksi segalanya, bukan? Seperti yang kau katakan, kalau begini terus, kita mungkin akan segera dihabisi. Kalau begitu, maka hanya ada satu cara, yaitu menerobos pengepungan ini dan memanggil langsung kepala bantuan dari Bandit Union. Aku akan membuka jalurnya. Semuanya ikuti aku." Tepat setelah mengatakan itu, Cheonamgung pun menggunakan teknik Endless Blue Sky Sword bentuk kelima, Full Moon Slash, untuk menerjang maju membuka jalannya. Lalu setelah ia berhasil menerobosnya, Cheonamgung langsung berteriak, "Sekaranglah saatnya, semuanya cepat kabur dari dapat ini." Mendengar teriakannya, seketika itu juga Nona Yeon pun berlari, diikuti Jin Seolha dan juga Basim yang juga berteriak, "Kau benar-benar seorang penerus klan Namgung. Sekarang jangan sampai melewatkan kesempatan ini, semuanya." Nona Yeon yang memimpin jalannya menambahi, "Larilah dalam kecepatan penuh sekarang juga." Melihat tindakan mereka, Yu Sim yang tak bisa membiarkannya pun tentu langsung mengejarnya sembari berteriak, "Meskipun kalian lari, kalian masih berada di genggaman kultus kami. Kalau kalian memang sangat ingin mati, aku tak punya pilihan lain selain mewujudkan." Namun, belum sempat Yu Sim bisa menyelesaikan keteriakannya, ia dikejutkan oleh Cheonamgung yang tiba-tiba menahannya sembari berkata, "Mau kemana kau? Akulah lawanmu." Seketika itu juga, Yu Sim pun tersenyum membalas, "Aha, kau mau mengorbankan nyawamu demi rekan-rekanmu kah? Benar-benar menyentuh. Tapi itu adalah tindakan yang bodoh. Hutan ini sudah sepenuhnya dipenuhi oleh pasukan kultus K." Sayangnya, belum sempat Yu Sim kembali bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Nona Yeon menyerangnya dari belakang. Sehingga bersamaan dengan Yu Sim yang terhempas keras menjauh, Cheonamgung yang juga tak menduganya pun sontak bertanya, "Yeon, kenapa kamu malah kembali?" Nona Yeon pun menjelaskan, "Opa, jumlah musuh terlalu banyak bagimu untuk melawan mereka sendirian. Jadi kalau kita mengulur waktu di sini dan Pak Tua Sim serta Nona muda Jin pergi memanggil bala bantuan dari Bandit Union, itulah kesempatan terbaik bagi kita semua untuk selamat." Mendengar hal itu, Cheonamgung yang tak bisa menghentikannya pun menghela napasnya berkata, "Terima kasih. Aku bisa merasa tenang kalau kau tetap di sini, Yeon." Melihat tindakan Nona Yeon, Abasim pun segera berbalik bertanya, "Pemuda Cheon, Nona Yeon, apa kita tak akan pergi bersama? Kami tak bisa meninggalkan rekan kami dan pergi dari tempat ini begitu saja." Cheonamgung pun meliriknya menjelaskan, "Meninggalkan apanya? Ini adalah langkah strategis demi meminta bantuan dari Bandit Union dalam situasi yang genting ini. Bukankah pilihan terbaik adalah mengirim orang yang paling hebat dalam teknik lightning body? Meskipun orang-orang kultus Yomyung berkeliaran di mana-mana, dengan kemampuan Pak Tua Sim, kau seharusnya bisa menanganinya hingga titik tertentu agar kita semua bisa tetap hidup. Ini adalah jalan yang terbaik." Bersamaan dengan Gok Ilgi dan pasukan yang kembali mendekat, Nona Yeon pun melirik Abasim menambahi, "Pak Tua Sim, janganlah kau tirkan kami.
Tolong bawalah Bandit Union kemari secepat mungkin. Kamu pasti akan membawa bala bantuan kemari. Pejunya pun diakhiri dengan mendengar semua hal itu. Abah Sim yang tak ingin mengecewakan kepercayaan mereka pun berkata, Nona Mudajin, ayo cepatlah kita pergi. Bertahanlah sebentar lagi. Kami akan kembali bersama bala bantuan. Apapun yang terjadi, meski tubuhku hancur sekalipun,